Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Piska Firmanda, NIM 1810 651079 dari kelas B Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang International Data Encryption Algorithm atau IDA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang IDA tersebut. Pertama, penjelasan dan sistem kerjanya. Pengertiannya dulu, International Data Encryption Algorithm atau IDA adalah algoritma enkripsi blok kunci yang aman dan rahasia yang dikembangkan oleh James Massey dan Swijai. Algoritma ini berkembang pada tahun 1992 dari algoritma semula yang disebut dengan Proposed Encryption Standard and the Improved Proposed Encryption Standard. Jika kalian penasaran siapa itu James Massey dan Swijai, berikut fotonya sudah saya paparkan. IDA beroperasi pada blok plaintext 64 bit dan menggunakan kunci 128 bit. Algoritma IDA menggunakan 8 round dan beroperasi pada subblok 16 bit dengan menggunakan kalkulasi aljabar yang dapat digunakan untuk implementasi hardware. Operasi ini adalah penjumlahan modulo 216 perkalian modulo 216 plus 1 dan XOR. Dengan kunci 128 bitnya, chipper IDA lebih sulit untuk dibobol daripada DES. Algoritma utama dari sistem kriptografi IDA adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses enkripsi. EK buka kurung M tutup kurung sama dengan C. Yang kedua, proses dekripsi. DK buka kurung C tutup kurung sama dengan M. Yang dimana E adalah fungsi enkripsi, D adalah fungsi dekripsi, M adalah pesan terbuka, C adalah pesan rahasia, dan K adalah kunci enkripsi atau dekripsi. Selanjutnya, proses enkripsi IDA. Pada proses enkripsi, algoritma IDA ini ditunjukkan oleh gambar di atas. Terdapat 3 operasi yang berbeda untuk pasangan subblok 16 bit yang digunakan sebagai berikut. XOR 2 subblok 16 bit per bit yang disimbolkan dengan tanda. Yang kedua, penjumlahan integer modulo 2 pangkat 16 plus 1, 2 subblok 16 bit, di mana kedua subblok itu dianggap sebagai representasi biner atau integer biasa yang disimbolkan. Dalam setiap putaran yang dilakukan operasi XOR, penjumlahan perkalian antara 2 subblok 16 bit dan diikuti pertukaran antara subblok 16 bit putaran kedua dan ketiga. Keluaran putaran sebelumnya menjadi masukan putaran berikutnya. Setelah putaran ke-8 dilakukan transformasi, keluaran yang dikendalikan oleh 4 subblok kunci 16 bit. Pada setiap putaran dilakukan operasi-operasi sebagai berikut. Yang pertama, perkalian X1 dengan sub kunci pertama. Yang kedua, penjumlahan X2 dengan sub kunci kedua sampai perkalian X4 dengan sub kunci keempat. Yang kelima, operasi XOR hasil angka hasil langkah 1 dan 3. Operasi XOR hasil langkah 2 dan 4. Perkalian hasil langkah 5 dengan sub kunci kelima. Penjumlahan hasil langkah 6 dengan langkah 7. Perkalian hasil langkah 8 dengan sub kunci ke-6. Penjumlahan hasil langkah 7 dengan 9. Operasi XOR hasil langkah 1 dan 9. Operasi XOR hasil langkah 3 dan 9, operasi XOR hasil langkah 2 dan 10, dan operasi XOR hasil langkah 4 dan 10.
Keluaran setiap putaran adalah 4 subblok yang dihasilkan pada langkah 11, 12, 13, dan 14 yang menjadi masukan putaran berikutnya. Setelah putaran ke-8 terdapat transformasi keluaran, yaitu yang pertama, perkalian X1 dengan subkunci pertama. Yang kedua, penjumlahan X2 dengan subkunci ketiga. Penjumlahan X3 dengan subkunci kedua. Yang keempat, perkalian X4 dengan subkunci keempat terakhir. Keempat subblok 16 bit yang merupakan hasil operasi 1, 2, 3, dan 4 digabung menjadi 2 blok pesan rahasia 64 bit. Selanjutnya, proses dekripsi. Proses dekripsi menggunakan algoritma yang sama dengan proses enkripsi, tetapi 52 subblok kunci yang digunakan masing-masing merupakan hasil turunan 52 buah subblok kunci enkripsi. Tabel subblok kunci dekripsi yang diturunkan dari subblok kunci enkripsi dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut yaitu subblok kunci enkripsi dan subblok kunci dekripsi. Pada tabel tersebut bisa kalian lihat mulai dari putaran ke-1 sampai transformasi output. Dimulai dari Z11 hingga transformasi outputnya dari Z19 sampai 49. Kalau dari subblok kunci dekripsi, putaran pertama, buka kurung, Z19 pangkat min 1. Hingga transformasi outputnya Z11 pangkat min 1. Di sini juga ada keterangan. Z pangkat min 1 merupakan inverse perkalian modulo 2 pangkat 16 plus 1 dari Z, di mana Z pangkat min 1 sama dengan 1. Z merupakan inverse penjumlahan modulo 2 pangkat 16 dari Z, di mana Z pangkat min 1 adalah 0. Yang keempat, yaitu pembentukan subkunci. Sebanyak 52 subblok kunci 16 bit untuk proses enkripsi diperoleh dari sebuah kunci 128 bit pilihan pemakai. Blok kunci 128 bit dipartisi menjadi 8 subblok kunci 16 bit yang langsung dipakai sebagai 8 subblok kunci pertama. Kemudian blok kunci 128 bit dirotasi dari kiri 25 posisi untuk dipartisi lagi menjadi 8 subblok kunci 16 bit berikutnya. Proses rotasi dan partisi itu diulang lagi sampai diperoleh 52 subblok kunci 16 bit dengan urutan sebagai berikut. Bisa dilihat gambar yang di sebelah kanan itu. Dimulai dari Z11, Z21, 31 sampai Z49. Contoh komputansi penggunaan algoritma IDE. Pada tabel berikut dapat dilihat data hasil enkripsi setiap putaran yang diproses dengan sebuah program yang mengimplementasikan algoritma IDE untuk sebuah pesan terbuka dalam bentuk bilangan integer 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 yang telah dibagi-bagi menjadi 4, yaitu X1 sama dengan Z11, 11. X2 sama dengan 12, X3 sama dengan 13, dan X4 sama dengan 14. Dan kunci telah dibagi-bagi menjadi Z11 sama dengan 2, Z21 sama dengan 4, hingga sampai ke Z22 sama dengan 16. Untuk data hasil enkripsinya bisa kalian lihat di tabel berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat data hasil enkripsi tiap putaran untuk pesan rahasia, yaitu Y1 sama dengan 25112, Y2 sama dengan 33467, Y3 sama dengan 3103, dan Y4 sama dengan 35414 yang dihasilkan oleh proses enkripsi dengan menggunakan kunci yang diturunkan dari kunci enkripsi dan dengan menggunakan blok dekripsi yang sama.
dengan proses enkripsi. Terlihat bahwa pesan rahasia telah didekripsi menjadi pesan terbuka sebenarnya seperti tabel berikut. Untuk tabelnya lagi bisa kalian lihat di sebelah kanan. Hasil dekripsi akan sesuai dengan pesan asli seperti terlihat pada tabel putaran ke-9, yaitu bilangan integer, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4 sama dengan X1, X2, X3, X4 sama dengan 111, 213, 14. Nah, kita sudah di penghujung di video. Terima kasih sudah melihat video dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.